Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Badiah. Saya dari Universitas Labuan Batu, jurusan saya biologi. Baiklah, saya di sini akan memperjelaskan tentang sejarah molekuler. Yuk, ikuti video saya. Dan molekul unsur. Contohnya, molekul senyawa air atau H2O. Air adalah senyawa yang tersusun dari dua atom, hidrogen dan satu atom oksigen. Air merupakan senyawa yang terbanyak terdapat di dalam dan merupakan senyawa penting penyusun makhluk hidup, atau dengan nama sistematik etuna adalah senyawa kimia dengan rumus C2H2. Asetilena adalah senyawa hidrokarbon dari golongan alkuna paling sederhana. Asetilena banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk menggelas logam, memotong logam, menerangkan bawah tanah, dan bahkan baku plastik. Silika adalah senyawa silikon dan oksigen yang merupakan bahan penyusun utama pasir. Molekul berfungsi sebagai penyusun unsur itu sendiri, dan juga fungsinya untuk manusia tergantung dari jenis unsurnya. Dan asam sulfat. Asam sulfat adalah cairan asam kental tidak berwarna yang larut dalam air. Asam sulfat banyak digunakan pakai aki listrik. Amonia. Amonia adalah senyawa dengan penyusun nitrogen dan hidrogen. Amonia adalah gas yang memiliki ciri khas baunya yang busuk seperti telur busuk. Garam dapur adalah senyawa yang tersusun dari natrium atau Na dan klorin atau Ci. Garam dapur akan larut pada air dan garam ini memberi rasa asin pada lidah. Gula dapur. Gula dapur atau sukrosa adalah karbohidrat yang secara alami ditemukan di banyak tanaman. Gula dapur membuat rasa manis pada lidah. H4. Metana adalah senyawa hidrokarbon paling sederhana. Umumnya ditemukan sebagai gas dan merupakan penyusun utama gas alam. Sebagian besar metana digunakan untuk bahan bakar, misalnya berupa tabung gas LPG untuk bahan bakar kompor gas. Pertemuan antara biokimia dan genetika. Perkembangan biokimia molekuler juga merupakan perjumpaan dua sifat. Ilmu yang membuat kemajuan selama 30 tahun pertama abad ke-20. Biokimia dan genetika yang pertama mempelajari tentang struktur dan fungsi molekul yang membentuk makhluk hidup. Asam cuka. Asam asetat atau asam cuka adalah senyawa organik yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, dan banyak digunakan sebagai penyedap rasa makanan. Karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida adalah senyawa yang tersusun dari dua atom oksigen dan satu atom karbon. Karbon dioksida berbentuk gas dan diperlukan oleh tanaman dalam fotosintesis serta dikeluarkan hewan dalam pernapasan. Uranium atau UU. Uranium adalah unsur radioaktif yang memancarkan radiasi dan meluru menjadi Udah nomor 10 adalah raksa atau Hg. Raksa adalah unsur logam yang berbentuk cair. Berbeda dengan logam lain, raksa banyak dipakai sebagai pengisi termometer. Uranium atau U. Uranium adalah unsur radiator aktif yang memancarkan radiasi dan meluruh menjadi unsur lain.
Uranium banyak digunakan sebagai peledak bom nuklir atau He. Gas helium adalah gas ringan dan tidak mudah bereaksi. Gas ini banyak digunakan sebagai pengisi balon udara atau C. Zat arang adalah unsur non-logam dengan lambang C atau karbon. Zat arang atau karbon merupakan penyusun utama senyawa organik seperti protein, karbohidrat, dan juga penyusun utama bahan bakar fosil. Adalah seng atau Zn. Seng adalah unsur logam dengan simbol Zn atau zinc. Seng adalah logam dengan warna putih dengan sifat khas tanah karat ringan. Unsur ini banyak dipakai untuk bahan bangunan atau campuran pada besi. Saya akan menjelaskan molekul unsur. 1. Gas oksigen atau O2. Gas ini merupakan gas penyusun terbesar kedua atau 25% di udara yang dibutuhkan hewan dalam bernapas. Pera adalah unsur logam dengan simbol Ag atau argentum. Pera adalah logam dengan warna putih dengan sifat khas susah bereaksi dengan unsur lain. Sebagaimana emas, perak juga banyak dipakai untuk perhiasan karena keawetannya tidak mudah bereaksi. Atau Au. Emas adalah unsur logam dengan simbol Au atau arum. Emas adalah logam dengan warna kuning dengan sifat khas susah bereaksi. Dengan unsur lain, emas ini banyak dipakai untuk perhiasan karena keawetannya tidak mudah bereaksi. E. Besi adalah unsur logam dengan lambang Fe atau ferum. Besi ini adalah unsur logam yang termasuk paling banyak dijumpai di bumi dan banyak dipakai untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pekakas hingga barang bangunan. Baiklah, saya akan memberi kesimpulan biokimia dan genetika. Yang pertama, mempelajari tentang struktur dan fungsi molekul yang membentuk makhluk hidup. Baiklah, terima kasih kepada Ibu dosen kami, Maharani Gultom, yang telah membimbing kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.